Pak, nama saya Septian Zaudu Nugroho, NIM 124240054. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen basis data sewa kos-kosan. Yang pertama, latar belakang. Jadi saya membuat basis data ini karena menurut saya pengelolaan data persewaan kos-kosan masih banyak yang dilakukan secara manual dan memiliki banyak kelemahan, seperti resiko kesalahan dan ketidakefisiensian dalam pencatatan informasi. Jadi sistem basis data ini menawarkan solusi yang dapat memungkinkan uh, pencatatan informasi dalam sewaan kos-kosan menjadi lebih efisien dan terstruktur, akurat, dan cepat, sehingga mendukung kelancaran operasional layanan persewaan kos-kosan. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama mengoptimalkan pengelolaan data sewa kos dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, di sini ada ERD. Di sini ada entitas penyewa, entitas asosiasi disewa, entitas kos, entitas asosiasi pekerja, pemilik, dan karyawan. Jadi di sini satu penyewa dapat menyewa beberapa kamar kos dan satu kamar kos dapat disewa oleh beberapa penyewa yang mana itu adalah money to money, dan satu kamar kos memiliki beberapa karyawan dan satu karyawan dapat bekerja di beberapa kos-kosan. Nah, relasinya pun money to money. Selanjutnya itu pemilik pemilik dapat memiliki beberapa kos dan satu kos itu dapat dimiliki oleh beberapa pemilik, dan pemilik dapat memperkerjakan beberapa karyawan dan satu karyawan dapat bekerja untuk beberapa pemilik. Tabel PRT yang saya gunakan tadi yaitu kos, penyewa, disewa, pemilik, pekerja, dan karyawan. Selanjutnya adalah relasi antar tabel dan implementasinya. Relasi antar tabel ini mungkin sedikit sama seperti ERD. Nah, yang pertama itu pemilik itu dapat mengelola beberapa kamar kos. Setiap pemilik dapat memiliki lebih dari satu kamar kos, namun sebuah kamar kos itu dapat dimiliki oleh beberapa pemilik. Nah, untuk mengoperasionalkan kos-kosannya, itu pemilik memiliki beberapa karyawan, dan satu karyawan itu dapat bekerja untuk beberapa pemilik. Nah, relasi ini bersifat many to many karena seorang pemilik dapat memiliki beberapa karyawan. Selanjutnya, kamar-kamar kos yang dikelola itu dicatat dalam tabel kos yang mencakup informasi seperti nomor kamar, harga sewa, dan tipe kamar. Nah, kamar-kamar ini dapat disewa oleh beberapa penyewa, dan satu kamar penyewa bisa menyewa beberapa kamar kos. Nah, relasinya pun many to many. Ini adalah implementasinya. Ada tabel disewa, ini ada ID sewa sebagai primary key, dan tanggal sewa ada foreign key, nomor kamar, ID pemilik, ID penyewa, dan di tabel karyawan primary key-nya ada ID karyawan dan ada nama, bekerja primary key-nya ada ID kerja, foreign key-nya ada ID karyawan, ID pemilik, dan nomor kamar. Untuk tabel kosnya itu primary key ada nomor kamar, harga, dan foreign key-nya ada di kamar. Tabel pemilik ID pemilik sebagai primary key, nama, ID penyewa, uh, tabel penyewa, ID penyewa itu ada primary key, nama, dan pekerjaan. Nah, ini model tabelnya. Jadi di setiap tabel itu saya menginput 5 data. Ini ada ID kerja, ID karyawan, ID pemilik. Nomor kamar ini tabel bekerja, dan ini tabel
disewa ini tabel penyewa, ini tabel pemilik, tabel karyawan, dan tabel kos. Jadi ini implementasinya database. Yang pertama itu seharusnya kita membuat database itu terlebih dahulu dengan cara create database dan kita menggunakan database tersebut dengan sintak use ini nama databasenya ya. Terus kita akan membuat tabel-tabel create tabel pemilik buka kurung ID pemilik sebagai primary key koma dan ini atribut lainnya. Ini mungkin caranya sama semua. Nah, untuk menambahkan FK itu mungkin agak berbeda ya. Ini saya pakai constraint FK nama tabel foreign key ini FK yang mau kita pasang dan ini reference dari tabel ID ini dan ini namanya sama. Nah, ini untuk insert data itu insert into nama tabel values ini isi datanya terus koma lagi isi data koma lagi isi data ini semuanya hampir sama. Nah, selanjutnya ada keamanan basis data. Konsep keamanan yang dapat diterapkan yaitu autentikasi dan otorisasi. Autentikasi itu memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses basis data sewa kos. Hal ini dapat melibatkan penggunaan data sandi yang kuat atau metode autentikasi dua faktor. Yang selanjutnya itu ada otorisasi, yaitu menetapkan hak akses yang sesuai untuk setiap pengguna atau peran. Misalnya pemilik kos memiliki akses penuh, karyawan hanya bisa melihat dan memperbarui data. Sedangkan penyewa itu hanya bisa melihat informasi yang terbatas. Potensi potensi keancaman keamanannya yaitu serangan phishing dan pengintaian atau pembocoran informasi. Ancamannya itu untuk serangan phishing yaitu upaya memperoleh informasi rahasia dengan menyamar sebagai pengelola kos atau sistem resminya. Nah, dampaknya itu pencurian kredensial akses atau mungkin bisa data pribadi penyewa itu bisa dicuri oleh si penyerang ini. Untuk ancaman pengintaian atau pembocoran informasi, ancamannya yaitu akses tidak sah ke data sensitif seperti informasi pribadi, penyewa, atau detail pembayaran. Dampak potensialnya itu pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, dan kerugian reputasi. Selanjutnya, proteksi keamanan itu ada grant. Grant itu merupakan perintah atau user untuk memakai, mengubah, menghapus tabel-tabel dari suatu basis data atau biasa disebut dengan akses. Yang kedua ini revoke itu untuk mencabut wewenang kepada pemakai atau user yang dapat mengakses data tersebut. Yang selanjutnya adalah backup. Setiap basis data itu perlu mempunyai backup data agar jika ada kerusakan atau mungkin kehilangan data itu ada backupnya. Yang selanjutnya itu recovery. Recovery ini adalah mengembalikan basis data yang sudah dibuat sebelumnya dan dapat dan sebuah basis data jika terjadi kegagalan di sistem basis data utama. Jadi kesimpulan dari basis data ini adalah dengan adanya sistem basis data, pengelolaan kos-kosan akan menjadi lebih efektif karena melakukan pencarian dan pembaruan data yang cepat, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta memudahkan pemantauan ketersediaan kamar dan status pembayaran. Pengalaman dalam merancang sistem basis data ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya perencanaan yang matang dan penerapan prinsip-prinsip manajemen basis data yang baik. Sistem yang telah dirancang ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem informasi yang lebih kompleks di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan persewaan kos-kosan yang terus berkembang. Itu presentasi